Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep keperilakuan dilihat dari psikologi dan psikologi sosial. Psikologi sosial ini terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Sedangkan sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antara individu. Sehingga pengertian psikologi sosial bisa diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Sudah pernah kita singgung di bab sebelumnya ya, kita langsung masuk ke penjelasan konsep perilaku yang ada dari psikologi dan psikologi sosial. Ada 6. Yang pertama sikap, kemudian teori-teori terkait sikap, kemudian persepsi, nilai, pembelajaran, dan kepribadian. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, dan situasi. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah ke perilaku. Untuk memberikan contoh realnya, kita lihat dulu apa saja komponen yang membentuk sikap. Yang pertama adalah komponen kognitif atau komponen teori. Komponen ini merupakan representasi dari apa yang individu itu percayai sebagai pemilik sikap. Jadi di komponen kognitif ini berisi persepsi, kepercayaan yang dimiliki individu terhadap sesuatu yang dia nilai dan berkaitan dengan sesuatu yang sudah terpolakan, ya sudah dipola dalam pemikiran individu tersebut. Contohnya misalnya adalah kemampuan individu menilai sesuatu itu baik ataupun buruk. Atau misalnya kita menilai seseorang itu cantik ataupun tidak cantik. Itu kan sudah terpola dari diri kita masing-masing ya. Kita merepresentasi, kita mempercayai seseorang yang cantik itu misalnya adalah yang langsing, tinggi semampai, kulitnya putih dan lain sebagainya. Itu sudah kita percayai lebih dulu sebelum kita memberikan penilaian atau memiliki sikap menilai dia cantik ya. Itu termasuk adalah komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif atau emosional. Ini merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional dari individu ya. Atau sama ya, banyak dipengaruhi juga oleh kepercayaan yang dipercaya oleh individu dan juga yang berlaku pada objek yang sedang dimaksud. Misalnya apa? Tadi kita bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk, atau misalnya kita menyatakan kita menyukai sesuatu atau mencintai seseorang misalnya. Nah, itu sudah ada perasaan yang dilibatkan dalam sikap yang dia miliki. Itu merupakan komponen afektif. Ada aspek emosional di situ. Sudah melibatkan emosi, ada perasaan menyukai, perasaan mencintai misalnya. Yang ketiga, komponen konatif atau komponen perilaku adalah aspek yang memiliki kecenderungan berperilaku tertentu ya, sesuai dengan sikap yang dimiliki. Nah, di sini menjadi jelas bahwa sikap itu bukan perilaku, tetapi perilaku adalah komponen dari sikap. Nah, contohnya misalnya tadi dari komponen afektifnya kita memiliki perasaan mencintai seseorang misalnya. Nah, konatifnya adalah tindakannya adalah menyatakan cinta itu kepada yang kita cintai seperti itu. Kemudian fungsi dari sikap. Ada 4 fungsi utama dari sikap. Yang pertama fungsi pemahaman. Di sini adalah sikap itu akan membantu seseorang atau individu itu tentang bagaimana dia memahami lingkungannya, memahami dunia di mana dia berada dalam melakukan atau menyaring berbagai macam informasi dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi individu itu punya motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, dan mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan menurut fungsi sikap yang pertama yaitu pemahaman. Yang kedua,
fungsi kebutuhan akan kepuasan. Ini sikap berfungsi sebagai penyesuaian sosial, ya, dan membantu individu itu untuk merasa menjadi bagian dari masyarakat. Contohnya misalnya seseorang itu bisa memperbaiki ekspresi dari sikapnya terhadap sesuatu objek tertentu untuk mendapatkan persetujuan ataupun dukungan. Ini kadang-kadang kita juga tidak sadar telah melakukan ini ya. Jadi kita memperbaiki satu ekspresi dari sikap kita terhadap suatu objek. Mungkin pertama dari awal kita tidak terlalu respect akan sesuatu, kita tidak, mungkin bukan respect ya, kita kurang minat terhadap satu hal yang sedang dibahas misalnya, tetapi demi mendapatkan persetujuan atau dukungan, kita mulai menunjukkan sikap respons, atau kita mencoba mulai meminati sesuatu itu. Nah, itu kita memperbaiki ekspresi dari sikap, itu termasuk fungsi kebutuhan akan kepuasan. Yang ketiga adalah defensive ego, atau kata lainnya pertahanan diri. Ini merupakan sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya yang dilakukan individu ini dalam rangka mempertahankan diri. Jadi, individu juga punya kecenderungan mempertahankan dirinya secara tidak wajar ketika dia mengalami satu perbedaan misalnya, karena dia merasa takut akan kehilangan statusnya. Jadi, misalnya dalam suatu rapat kita memberikan pernyataan, kemudian pernyataan kita dibantahkan atau dikritik oleh seseorang. Nah, kita akan tetap melakukan defensive ego, mempertahankan pendapat kita, mempertahankan posisi kita di dalam rapat tersebut. Itu misalnya. Yang keempat adalah sebagai ungkapan nilai. Jadi sikap itu dikomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya sikap dan konsistensi. Nah, secara umum riset-riset itu telah menyimpulkan bahwa orang-orang itu mengusahakan konsistensi dari sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Artinya individu berusaha untuk menghubungkan sikap mereka yang terpisah dan berusaha untuk menyelaraskan dengan perilaku mereka sehingga mereka akan terlihat rasional dan konsisten. Misalnya contoh sederhana, Anda misalnya menyatakan kepada teman-temannya, oh saya itu suka misalnya handphone, saya itu senangnya merek handphone itu Samsung misalnya. Waktu itu Samsung pernah menjadi leader ya dalam pasar handphone. Saya paling suka HP Samsung. Kemudian dia misalnya Rina lah katakanlah. Rina ini menyatakan ke teman-temannya, saya sukanya HP Samsung paling baik dengan fitur-fiturnya yang paling canggih dan lain sebagainya. Itu yang dia ceritakan ke teman-teman. Pada suatu ketika dia ulang tahun nih si Rina. Nah si Rina ulang tahun dapatlah handphone Xiaomi misalnya dari pacarnya. Kira-kira diterima nggak? Ya diterima ya, dikasih hadiah, masa nggak diterima? Diterima HP Xiaomi. Nah dibawalah ke kampus nih, ditanyain, loh kok HP-mu Xiaomi, katanya bukannya kamu pecinta Samsung. Nah, kemudian si Rina bilang, iya aku memang pecinta Samsung, tapi Xiaomi juga nggak jelek-jelek amat nih. Fiturnya Xiaomi ini juga udah bagus, ini Xiaomi keluaran terbaru dengan kelebihan atau kecanggihannya A, B, C, D. Dia mencoba menjelaskan. Nah di situ si Rina terlihat bahwa dia sedang menyelaraskan sikap dan perilakunya. Supaya apa? Supaya terlihat rasional dan terlihat konsisten. Jadi dia akan mendesain perilakunya sedemikian sehingga dia terlihat rasional dan konsisten. Kemudian teori-teori terkait sikap ini sangat banyak ya. Ada kurang lebih 15 teori terkait sikap dari berbagai buku yang saya rangkumkan di situ. Kita akan bahas singkat masing-masing. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori ini membantu untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif di mana sikap itu bisa berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Contohnya adalah misalnya kita bisa berubah sikap kita atas pendekatan, misalnya setiap hari kita tidak sadar diberikan informasi melalui media televisi. Ini contoh ekstrim ya, misalnya siapa itu yang punya televisi di RCTI, Haritanu Sudibyo. Awal dia mendirikan partai itu kan dia
juga sebenarnya digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai presiden ya. Kenapa saya memberikan contoh ini? Karena hari-hari ini kita sedang tidak membahas tentang capres lagi. Jadi saya rasa ini kita hari-hari sudah tenang ya, karena udah terlewat masalah pemilihan presiden. Ya, apa yang mau saya contohkan? Ketika dia memberikan iklan di setiap tampilan dia di televisi itu, karena dia yang punya TV, jadi dia nggak berkali-kali muncul, baik dia bernyanyi, kemudian istrinya juga pun menciptakan lagu, kemudian dengan berbagai tindakan aktivitas sebagai kepedulian lingkungan yang ditayangkan di situ. Ada yang pernah menyadari nggak? Dia mendesain penampilannya itu dengan menggunakan semacam pages. Kalau saya melihat, kalau saya simpulkan sih sepertinya Pak Haritanu ini dan juga bukan seorang muslim. Tapi kenapa dia menampilkan sosoknya seperti itu? Dia sedang membangun simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, supaya isu-isu agama yang sebelumnya pernah dipermasalahkan di masyarakat kita terhadap pimpinan kita yang mungkin non muslim, ini mohon maaf yang tidak beragama muslim ya, ini hanya sebagai contoh. Nah itu coba dia selaraskan di situ. Demi apa? Demi merubah mindset kita yang menonton, atau merubah sikap kita yang mungkin tadinya kurang respect. Pak Haritanu bukan dari orang begini, tapi dia menampilkan sosoknya, oh saya religius loh, oh saya peduli terhadap lingkungan loh, dari iklan-iklan yang dia tayangkan. Nah ini adalah contoh bahwa dalam teori perubahan sikap, mungkin sikap itu bisa berubah dari hasil pendekatan atau keadaan tertentu. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Ada teori pertimbangan. Ini juga perlu kita terapkan misalnya di dalam organisasi atau di dalam kita kehidupan bermasyarakat. Ada hal-hal yang tidak bisa sama antar satu individu dengan individu lain. Selain kita berbeda, kemudian kita juga punya kepentingan yang berbeda. Tetapi ada satu kita dituntut untuk mempertimbangkan aspek sosial di situ di mana kita berada. Dengan cara misalnya supaya kita berhasil itu memahami struktur dan sikap orang lain dulu. Misalnya kita sedang berada di dalam sebuah rapat dengan berbagai argumen yang berbeda. Meskipun kita bisa menyampaikan perbedaan pendapat itu secara demokratis ya hari-hari ini ya, kita bisa menyampaikan aspirasi kita dengan sebebas-bebasnya, tetapi kita harus ada pertimbangan sosial. Demi apa sih? Setidaknya untuk mengubah ancaman. Ancaman dalam tanda kutip, bukan kita akan berperang setelah kita menyampaikan aspirasi ya, tidak, tetapi lebih ke rasionalitas, kemudian dilihat sosial itu seperti apa, kita mempertimbangkan, oh pas nggak ya kalau kita berbicara dengan seperti ini, oh siapa sih lawan bicara kita, kemudian di mana sih kita sedang berbicara, gitu disesuaikan. Mungkin aspek perilaku ini sangat luas, tetapi yang kita tahu adalah perilaku itu tidak ada sanksi pidananya itu ya, tidak ada sanksi. Meskipun kalau dalam dunia IT ada nanti pidananya, tetapi secara umum itu kan nggak ada. Semua kaitannya dengan norma sosial, kemudian bagaimana pantas dan tidak pantasnya kita, apalagi kita adalah masyarakat di istilahnya di Asia ya, di Indonesia yang terkenal dengan sopan santunnya, dengan keramah tamahannya dan sebagainya. Itu kita harus bisa menempatkan diri bagaimana kedewasaan kita ketika menyampaikan sesuatu yang berbeda. Kita harus siap dikritik, tetap dengan perilaku yang tertata. Apalagi kita anda semuanya nanti adalah seorang lulusan sarjana, jadi jangan sampai emosionalnya atau dalam bersikap itu tidak mencerminkan seorang sarjana. Itu harus ada pertimbangan ya. Itu yang ketiga, misalnya yang ketiga adalah konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini memandang sikap merupakan proses penyadaran sikap inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi ketidakkonsistenan yang terjadi dalam kadang-kadang kita bersikap itu akan bisa menimbulkan perselisihan ya, sehingga di sini individu akan termotivasi untuk mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya teori disonansi kognitif. Dalam hal ini berarti adanya ketidakkonsistenan, dan Festinger ini mengatakan bahwa setiap inkonsisten akan menghasilkan rasa tidak nyaman dan sebagai akibatnya individu akan coba menguranginya. Hampir sama ya kaitannya, tapi ini berbagai perspektif teori yang berbeda. Kemudian ada teori persepsi diri, adalah menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Jadi dia mempersepsikan diri mereka seperti apa. Nah biasanya dia akan menginterpretasikan seperti apa yang dia persepsikan. Gitu. Kemudian teori motivasi. Di sini perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi, ya. Motivasi itu adanya dari dalam diri, dan sistem pengendalian akuntansi mensyaratkan adanya satu pemahaman tentang bagaimana individu itu dapat termotivasi oleh teori akuntansi. Nah, kita akan bahas lebih mendetail tentang teori motivasi itu banyak. Sebelum ke teori motivasi nanti ya, di slide selanjutnya kita masih teori terkait sikap, yaitu teori agensi. Adalah adanya perbedaan informasi antara agen dan prinsipal. Nah, antara atasan dan bawahan, atau antara kantor pusat dan kantor cabang, atau adanya asimetri informasi yang mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi. Nah, teori agensi ini nanti akan menjadi grand teori yang paling banyak digunakan dalam riset-riset ilmu sosial yang di bidang kita di ekonomi ya. Teori agensi ini punya dua bukan komponen ya, dua pihak yang membentuk, yaitu ada agen dan prinsipal. Misalnya di perusahaan, prinsipal ini merupakan pemilik, sedangkan agen ini manajemen perusahaan yang ditunjuk pemilik untuk menjalankan perusahaan, gitu ya. Dipahami dulu ada perbedaan agen dan prinsipal. Nah, di teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal itu bisa bersikap netral karena prinsipal tadi pemilik. Jadi prinsipal itu intinya misalnya dalam perusahaan maunya perusahaan saya untung. Ya, jadi agen akan dipost sedemikian rupa dengan target-target, dengan berbagai resiko yang perlu dihadapi demi meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya misalnya. Sementara agen ini bersikap menolak atau menolak usaha atau resiko. Dalam arti menolak seperti apa? Agen sebagai yang menjalankan perusahaan ini akan tetap menghindari resiko-resiko yang terlalu ekstrim atau target-target yang tidak mungkin atau sulit untuk dicapai. Jadi dia akan tetap mencari atau memasang target itu yang setidaknya sedikit lebih tinggi tetapi tetap aman bisa dia capai. Itu demi tidak ada konflik di situ antara agen dan prinsipal. Nah, agen dan prinsipal ini bisa berbeda-beda di berbagai contoh ya. Kalau yang tadi bisa atasan bawahan, bisa kantor pusat dan kantor cabang dan lain-lain. Intinya adalah ada perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal di situ. Kemudian pendekatan diadik ini menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Pendekatan ini mengakui bahwa atasan mungkin tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara bersama-sama. Jadi ketika kesenjangan timbul, menurut pendekatan ini ya, maka akan muncul ketidaksepakatan. Nah, dalam gaya evaluasi kinerjanya. Jadi ada dua pihak atasan bawahan yang berperan dalam proses mengevaluasi kinerja. Kemudian teori atribusi. Teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya yang dikombinasikan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Nah, teori penetapan tujuan ini merupakan teori yang menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasarnya adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan organisasi akan terpengaruh perilaku kerjanya. Ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan konsep teori penetapan tujuan, yaitu kalau teori atau tujuan yang diterapkan perusahaan itu
tujuan yang sulit itu akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah. Ya jelas ya. Demikian pula hanya ketika tujuan itu lebih spesifik dan jelas menantang, itu akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan tujuan-tujuan yang terlalu abstrak. Jadi kalau kita berandai-andai nanti Anda semuanya ini jadi pimpinan perusahaan, jadi manajer, harus menerapkan tujuan yang tidak terlalu mudah dicapai, tapi juga tidak terlalu sulit, diberikan tantangan dan diberikan deskripsi tujuan yang jelas. Ini akan lebih memotivasi karyawan Anda nanti untuk bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi, karena arah tujuannya jelas, ada tantangan di situ, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit, seperti itu. Kemudian teori penguatan. 3 konsep dasar, yaitu pusat perhatiannya adalah pada perilaku yang bisa diukur. Kemudian kontingen penguatan, kontingen kemarin apa ya, tidak saya ulang lagi, adalah urutan-urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Semakin pendek interval waktu antara respon karyawan dengan pemberian penguatan, misalnya imbalan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Jadi misalnya stimulus, contohnya ya, poin kedua. Karyawan itu diberikan stimulus bahwa diberikan satu target baru, misalnya dalam masa pandemi ini di bagian pemasaran. Bagaimana karyawan dimotivasi, diberikan stimulus untuk bisa mencapai target, tetapi target yang tidak terlalu tinggi karena dilihat dari situasi saat ini gitu ya. Dan kemudian untuk bisa mencapai atau memberikan respon yang baik dari karyawan terhadap stimulus yang diberikan perusahaan, harus diberikan penguatan berupa imbalan. Imbalannya seberapa, kemudian didesain seperti apa. Nah, ini akan menjadikan ada penguatan untuk bisa mencapai stimulus yang diberikan perusahaan. Contohnya seperti itu. Nah, semakin pendek interval waktunya antara respon dengan pemberian penguatan, ini akan menjadikan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku dari karyawan yang diberikan motivasi tersebut. Kemudian teori keadilan. Teori ini pertama kali dipublikasikan oleh Adam. Kunci ketidakpuasan dalam teori ini adalah ketika pekerjaan yang dilakukan individu itu, jika individu itu membandingkan dengan lingkungannya. Nah, keadilan itu bisa dirasakan oleh individu ketika dia membandingkan ya. Nah, kemudian teori ERG ini merupakan teori kebutuhan, juga teori motivasi, bukan teori kebutuhan. Tapi teori ini menganggap bahwa kebutuhan manusia ini punya 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, kebutuhan akan pertumbuhan. Nanti akan di slide berikutnya ada tentang teori kebutuhan yang lain. Nah, di teori ERG ini sebenarnya hanya punya 3 hierarki, akan eksistensi, keterikatan, dan pertumbuhan. Kemudian teori harapan, disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Nah, ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Ya, jadi ada harapan dari dalam diri. Ini yang akan menentukan motivasi dia dalam melakukan sebagai hasil dari tindakannya. Nah, ini yang mau saya jelaskan perbedaan dengan teori ERG tadi ya. Nah, teori motivasi atau teori kebutuhan Maslow ini punya 5 konsep di mana dia membentuk satu hierarki. Nah, yang paling bawah adalah kebutuhan yang paling mendasar adalah physiological needs atau kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan akan keamanan, safety needs, kemudian social need, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, esteem need, dan self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Nah, menurut teori Maslow, individu atau masyarakat atau seseorang itu akan mencoba memenuhi kebutuhannya dari hierarki yang paling bawah dulu. Jadi kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan, fisiologis ya jelas. Kemudian kebutuhan akan keselamatan. Ketika itu sudah terpenuhi, maka dia akan menaikkan tingkat kebutuhannya ke kebutuhan akan sosial, di mana dia ada kebutuhan untuk
kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kemudian perasaan memiliki atau merasa diterima dalam suatu kelompok, kemudian ada rasa kekeluargaan dan lain-lain. Kemudian setelah ketiga kebutuhan itu dia sudah terpenuhi, individu itu akan mencari kebutuhan yang baru lagi, yaitu kebutuhan akan penghargaan, di mana dia ingin ada kebutuhan tentang adanya status, kedudukan, kemudian kehormatan diri, entah itu di dunia kerja maupun di lingkungan masyarakat, kemudian kebutuhan akan reputasi dan prestasi dan sebagainya. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini demi kaitannya dengan adanya realisasi dari potensi yang individu itu miliki. Jadi individu akan tetap pada suatu tingkat ketika kebutuhan tertentu itu belum terpenuhi. Jadi kalau misalnya dia masih di posisi social needs ini, misalnya individu, ya dia kalau extreme needs-nya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan berusaha untuk mencapai self actualization needs, seperti itu. Itu menurut teori Maslow. Nah, sedangkan ada teori motivasi X dan teori Y. Teori ini diusulkan oleh Douglas McGregor yang berpendapat bahwa ada dua sudut pandang mengenai manusia, ada teori X dan teori Y. Teori X ada diasumsikan bahwa pekerja itu tidak suka bekerja pada dasarnya. Ya, dia malas dan tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Ini menurut McGregor. Ada teori X yang pada dasarnya karyawan itu tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin dia itu akan berusaha untuk menghindarinya. Jadi karyawan-karyawan dengan teori X ini harus dikendalikan nih oleh perusahaan. Dan dia harus mendapatkan perintah formal yang jelas untuk dia bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian yang kedua teori Y, ini mengasumsikan sebaliknya bahwa pekerja itu suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan bisa menyodorkan diri dalam melakukan pekerjaannya. Nah, karyawan dengan teori Y ini akan menganggap kerja itu sebagai hal yang menyenangkan, kemudian dia akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, kemudian dia bersedia belajar, kemudian mencari terus, berinovasi, bertanggung jawab ya dalam membuat berbagai keputusan inovatif ya yang didasarkan pada seperti tanggung jawab dia dalam bekerja gitu. Itu adalah teori Y. Kemudian ada teori dua faktor atau teori motivasi Herzberg. Ini juga terkenal juga dengan teori Hygiene Motivator. Nah, menurut Frederick Herzberg menyatakan bahwa ada faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain ada pula faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan kerja ini akan berhubungan satu sama lain. Faktor tertentu itu disebut Frederick itu sebagai hygiene factor atau faktor ketidakpuasan ya, maaf itu di slide bukan faktor kesehatan, dan motivation factors atau faktor pemuas atau faktor motivasi. Jadi ada faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Nah, contohnya misalnya hygiene factor atau faktor ekstrinsik itu kalau di perusahaan misalnya adalah upah, kondisi kerja, keamanan bekerja, kemudian status, prosedur-prosedur pekerjaan, dan lain-lain ya, mutu hubungan personal antar sesama rekan kerja, hubungan atasan dan bawahan itu merupakan faktor-faktor hygiene factor atau faktor ekstrinsik. Nah, keberadaan faktor-faktor ini itu terhadap kepuasan karyawan itu tidak selalu bisa memotivasi mereka, tetapi ketidakberadaannya bisa menyebabkan ketidakpuasan. Nah, ketika karyawan bekerja nggak dapat upah ya pasti nggak puas ya. Tapi kalau sudah dapat upah juga nggak selalu bisa memotivasi mereka menjadi puas, kemudian produktivitas meningkat itu juga belum tentu. Nah, karena mereka perlu mempertahankan setidaknya untuk satu tingkat, misalnya faktor apa yang membuat dia bisa termotivasi. Kemudian yang tadi faktor kedua ya, yaitu faktor intrinsik atau motivation factors. Ini meliputi contohnya pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, kemudian kemungkinan berkembang di perusahaan. Ketika faktor-faktor ini tidak ada, ya, bukan berarti juga akan membuat karyawan itu tidak puas. Tetapi kalau tidak ada, ya, akan membentuk motivasi yang kuat yang menghasilkan
Maksud saya ketika faktor ini ada, itu akan membentuk motivasi yang lebih kuat, yang menghasilkan prestasi kerja yang baik. Tapi ketika faktor-faktor itu tidak ada, ya, faktor-faktor motivasi tadi itu tidak juga bukan berarti karyawannya tidak puas, tapi hanya tidak termotivasi gitu ya. Tapi kalau ada dibangun oleh perusahaan, itu akan membuat karyawan itu menjadi lebih berprestasi ke kinerja yang lebih baik. Kemudian teori motivasi menurut McClelland. Nah, teori kebutuhan McClelland adalah teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting yang dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Yang pertama ada kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan pencapaian ini memiliki ciri-ciri individu adalah bersedia menerima resiko-resiko yang relatif tinggi. Kemudian dia keinginan untuk mendapatkan umpan balik dari setiap hasil kerja mereka. Jadi ketika dia mencapai sesuatu, dia mengharapkan adanya feedback. Kemudian dia suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, karena ketika dia berhasil mencapai, dia akan diapresiasi lebih tinggi, seperti itu. Kemudian dia punya keinginan untuk mendapatkan tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah di perusahaan, misalnya nih, adalah ciri-ciri individu yang berada pada kebutuhan ingin akan pencapaian. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Nah, di sini individu memiliki motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, dan dia punya karakter yang kuat untuk memimpin. Kemudian dia punya ide-ide yang ide-ide untuk menang ketika itu bermusyawarah ya dalam rapat misalnya. Kemudian dia juga ada motivasi untuk meningkatkan status dan prestis pribadi. Ya, dari kata-katanya kan udah jelas kebutuhan akan kekuasaan. Tetapi dalam makna positif ya, bukan berkuasa yang seperti apa. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi. Di sini ada hasrat dari individu berhubungan antar pribadi yang lebih ramah dan akrab. Dan individu itu merefleksikan keinginannya untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif ya. Afiliasi itu kan hubungan dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Jadi individu yang punya kebutuhan ini itu akan punya afiliasi yang tinggi, itu umumnya bisa berhasil dalam pekerjaan dan memerlukan interaksi sosial yang tinggi. Jadi dia mengedepankan hubungan yang baik antar dimanapun dia apakah itu di lingkungan bekerja ataupun di lingkungan sosial. Selanjutnya adalah teori prestasi. 3 karakteristik orang yang memiliki kebutuhan prestasi tinggi adalah yang pertama memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi atas suatu masalah. Kemudian yang kedua cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung resiko-resikonya. Kemudian yang ketiga memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik atau tanggapan atas pelaksanaan tugasnya. Jadi orang-orang dengan kebutuhan prestasi yang tinggi ini akan mengemukakan bahwa ya uang itu nggak begitu penting nih peranannya dalam meningkatkan prestasi kerja mereka. Tapi orang-orang yang punya prestasi rendah ini juga tidak akan berprestasi baik meskipun dia nggak diberi insentif gitu ya. Jadi kebutuhan dia memang itu tadi akan prestasi. Seperti 3 komponen yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya persepsi. Persepsi yaitu bagaimana orang-orang melihat, menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Prestasi adalah tanggapan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama faktor dalam situasi, faktor dalam pemersepsian, dan faktor-faktor pada target. Di situ sudah ada contoh-contohnya langsung di slide ya. Selanjutnya ada rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan. Ya, rangsangan fisik ada perasaan yang dirasakan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu ini adalah meliputi alasan individu, kebutuhan, sikap, pelajaran maupun pengalaman masa lalu dan harapan dia yang akan menentukan perbedaan persepsi. Kemudian perbedaan persepsi di antara orang-orang itu disebabkan karena perasaan individunya yang menerima itu berbeda dengan fungsi, dan hal ini disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. 4 faktor yang berhubungan dengan kecenderungan individu adalah keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi.
persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Nah ini, pada dasarnya persepsi orang itu membuat penilaian mengenai orang lain jika dikaitkan dengan teori atribusi yang tadi saya bahas di depan, akan dibahas lebih mendalam, ada di slide ini. Teori menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Tetapi menentukannya itu bergantung pada yang pertama kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Saya misalkan contoh, kita sama-sama bekerja di satu perusahaan. Kemudian suatu hari saya ini terlambat. Nah, yang dipertanyakan oleh rekan-rekan teman sejawat saya di kantor misalnya adalah apakah perilaku saya terlambat ini luar biasa atau biasa? Biasa terlambat atau biasanya tidak terlambat? Jika perilaku saya itu luar biasa, maka pengamat atau rekan-rekan sejawat saya atau pimpinan saya akan menilai bahwa terlambat ini merupakan atribusi eksternal, penyebabnya karena faktor eksternal. Nah, ketika saya biasanya memang terlambat, hari ini terlambat juga, maka akan dinilai atau dilihat oleh pengamat atau pimpinan itu sebagai faktor atribusi internal. Ya memang dari dalam individu, dari internalnya dia suka terlambat, seperti itu. Kemudian yang kedua, konsensus. Nah, itu ketika adalah semua orang yang menghadapi suatu situasi yang serupa itu bereaksi dengan cara yang sama. Misalnya, di hari ini saya terlambat tadi, ada teman-teman yang lain juga terlambat. Padahal rute yang dia ambil dari rumah ke kantor itu sama rutenya misalnya. Tapi dia juga terlambat. Nah, dari perspektif atribusi, ketika konsensusnya itu tinggi, maka penyebabnya adalah faktor eksternal. Rame-rame semuanya terlambat, berarti faktornya eksternal jelas. Mungkin tadi ada kecelakaan di jalan Majapahit sehingga macet, kami semua terjebak di sana sehingga sampai kantor terlambat. Itu berarti disebabkan oleh faktor eksternal. Yang ketiga, konsistensi. Ya, di sini dilihat bagaimana ya individu tadi memberikan reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Konsisten nggak keterlambatannya itu? Kok keterlambatan konsisten, jelek sekali ya. Kalau perilaku itu konsisten, maka sudah dipastikan disebabkan oleh internal. Tapi kalau tidak konsisten, berarti masih diamati dulu apakah faktor eksternal ataukah internal. Itu adalah bagaimana persepsi itu akan membuat penilaian terhadap orang lain. Bagaimana tadi pimpinan saya misalnya menilai saya berdasarkan persepsi dia. Kenapa saya terlambat, seperti itu. Selanjutnya nilai ini dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dasar eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modul perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Contoh dari nilai ini misalnya kebebasan, kesenangan, rasa hormat, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Ini bentuk-bentuk dari nilai. Nah, dalam mempelajari perilaku organisasi, nilai ini dinyatakan penting karena nilai akan meletakkan dasar sebagai memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai ini juga mempengaruhi persepsi seseorang ya. Jadi ini nilai merupakan dasar yang penting. Selanjutnya, pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Dari satu kejadian, seseorang akan belajar pengalaman masa lalu, pengulangan-pengulangan yang terjadi ini akan memperbaiki sikap dia. Nah, kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik, yaitu proses pembelajaran suatu respon dari rangsangan yang tidak terkondisikan. Contohnya misalnya adalah ketika perusahaan kita akan didatangi oleh tamu eksternal. Ya, ketika misalnya kita akan diaudit tamu eksternal. Nah, di hari itu ini perusahaannya akan dirapikan, dibersihkan, ditata sedemikian rupa supaya terlihat sesuai dengan harapan auditor yang mau datang. Nah, ini satu bentuk pola pembelajaran yang sudah pernah kita lalui. Nah, ini ada pengkondisian klasik.
Kemudian pengaruh keadaan operan, yaitu perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi orang-orang belajar untuk berperilaku dan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan, pengaruh keadaan operan. Dan pembelajaran sosial, pembelajaran sosial. Nanti contoh-contohnya silakan Anda cari dan baca sendiri ya. Karena video ini tidak bisa berdurasi sangat lama. Kemudian kepribadian adalah mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Nah, ada faktor yang menentukan kepribadian. Yang pertama faktor keturunan, ini jelas. Keturunan itu pasti menentukan kepribadian. Yang kedua faktor lingkungan, di mana dia dibesarkan, norma-norma dalam keluarga seperti apa, teman dan kelompok sosialnya seperti apa, itu akan menentukan kepribadian dia dan situasi. Baik. Demikian materi dalam video ini sebagai bab yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. A little progress each day in yourself is add things up to big result. Jadi sedikit kemajuan setiap hari, kita belajar setiap hari akan menambahkan sesuatu dalam diri kita. Mungkin tidak dalam bentuk hafal semua konsep, tidak dalam bentuk nilai ujian yang bagus misalnya karena kita tidak pandai menghafal, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam setiap pelajaran hari ini, apalagi ini berkaitan dengan perilaku. Bagaimana kita bisa bersikap lebih baik, karena hari-hari ini isu karakter, isu-isu perilaku ini menjadi sangat warning ketika tidak ada batasan antara misalnya mungkin atasan dengan bawahan, mungkin Anda misalnya mahasiswa dengan dosen, yang dengan adanya media sosial ini Anda bisa merasa lebih, oh ini saya kebebasan berekspresi, kebebasan menstatus, hingga kadang-kadang jari-jari kita ini tidak bisa memberikan batasan. Oh ini tuh norma sosialnya gimana, oh ini pantas tidak gitu ya. Mungkin di era saya dulu belum zaman WA, HP juga belum Android ya, masih yang layarnya kuning. Itu pun harus memberanikan diri 1000 kali untuk berani meng-SMS dosen misalnya, atau meng-SMS bos misalnya. Kita harus lewatnya telepon. Itu baru, ya itu aja juga sudah anak yang berani gitu. Tapi hari-hari ini ya tadi yang saya bilang, ada kesenjangan yang sangat jauh sekali. Orang bisa dengan santainya menstatus negatif tanpa mungkin klarifikasi, mungkin memberitakan satu untuk hoax ataupun tidak mengecek kebenarannya sebelumnya, ya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kita dalam belajar gitu ya, hasil akhir nilai itu merupakan bonus. Konsekuensi logis ketika Anda mengambil studi adalah tugas-tugas, kemudian ya semua ini kewajiban Anda belajar dan membaca sendiri, apalagi sekarang daring, itu semuanya konsekuensi logis. Jadi sebetulnya dengan Anda mengeluhkan di media sosial itu tidak akan menghasilkan apapun ya, tidak akan terus ujuk-ujuk merubah perilaku dosennya menjadi tidak memberi tugas. Karena jangan dikira tidak semua mahasiswa seperti itu. Ada mahasiswa yang justru kok saya kuliah nggak dikasih apa-apa, protes lagi. Nah itu, ya itu makanya ya penutup pembelajaran bahwa ketika kita mungkin hari ini atau di akhir semester nanti mungkin belum maksimal memahami bab ini, kemudian hasil nilai kurang maksimal misalnya, yang bisa kita ambil garis benang merahnya adalah bagaimana kita menyerap perilaku ini, teorinya seperti ini, dan bagaimana nanti kita bersikap di masyarakat. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena kita menyakiti orang lain, ataupun ya Anda semua sudah jauh lebih dewasa lah dalam hal ini ya, dalam menyikapi. Jadi saya sifatnya di sini hanya merefresh aja how to do kita sebagai akademisi seperti apa dalam bertindak. Jadi sedikit penutup bahwa kemajuan setiap hari dalam diri kita, dalam diri Anda itu akan menambahkan sesuatu. Entah itu kapan kita bergunanya kita nggak tahu. Jadi tidak melulu hasil nilai akhir, tapi akan menjadi hasil yang besar suatu hari nanti. Mungkin Anda akan menjadi seseorang yang besar bukan karena nilai akuntansi perilakunya A gitu ya, tetapi karena Anda bisa menyerap materi dalam satu semester ini dengan baik, kemudian Anda menjadi individu baru yang lebih baik. Jadi ada continuous improvement setiap hari. Oh, bagaimana kita mempersepsikan, oh bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya dimanapun itu.
Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Anda sudah memperhatikan video ini, pembelajaran ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Tuhan, dan segera pandemi ini segera berakhir dan Indonesia, negara-negara lain yang terdampak bisa segera membaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.